Baik teman-teman yang belum kebagian e-book saya, bisa lihat di deskripsi soal untuk pemesanan e-booknya. Tadi masih banyak yang bertanya ya, katanya harganya berapa, kemudian transfer kemana, padahal sudah dijelaskan ya. Silahkan buka di komentar ya, ada di komentar juga, saya simpan di komentar teratas. Itu saya simpan nomor WhatsApp saya dengan nomor rekening saya ada di situ ya teman-teman. Ini saya buat khusus untuk subscriber saya. Jadi ini hanya untuk subscriber saya saja ya teman-teman. Pernyataan, seorang guru yang baik adalah yang mampu mengajar dengan santai dan tidak terburu-buru. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Ya, bisa. Sudah dijawab teman-teman? Oke, jawaban terbaik adalah opsi A ya. Sudah saya bilang kalau nanti di soal SJT ada soal yang seperti ini, teman-teman hendaklah pilih yang sangat ya, ada kata sangat. Kalau dia positif, usahakan pilih yang sangat setuju, dan kalau dia negatif, usahakan pilih yang sangat tidak setuju ya. Jadi poin tertinggi ada di opsi A. Jadi seorang guru itu harus mengajar santai dan tidak terburu-buru biar semuanya jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru, tugas utama adalah memberikan pengetahuan kepada siswa. Tugas kebajikan tanggung jawab orang tua. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Baik, saya yakin teman-teman sudah jawab. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Nah, di sini sebagai guru tugas utamanya hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak dengan kebajikan. Itu katanya kalau masalah spiritual, masalah afeksi itu urusan orang tua, padahal tidak ya teman-teman. Kita mencakup semuanya, kita rangkul semua, ada afektif, psikomotorik, dan kognitif ya, tidak hanya sebatas kognitif saja. Jadi ini salah pernyataannya. Kita lanjut. Pernyataan, guru harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan metode pengajaran terbaru. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Jawaban memiliki poin tertinggi. Di sini memang guru harus selalu dituntut untuk melakukan pengembangan diri ya, terutama sekarang zamannya teknologi ya. Sekarang yang lagi trending di teknologi itu adalah aplikasi Canva. Hampir semua guru mengarah ke aplikasi Canva tersebut karena memang menarik. Jadi perlu untuk terus mengembangkan diri teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik dan menjaga disiplin siswa. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A ya, sangat setuju ya. Seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, biasa disebut dengan pedagogi, dan menjaga kedisiplinan siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan, guru harus memiliki empati terhadap perbedaan individu siswa dan memahami kebutuhan mereka dengan baik. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi
A ya. Guru harus memiliki empati terhadap perbedaan individu siswa dan memahami kebutuhan mereka dengan baik. Memang sekarang di kurikulum Merdeka dituntut hal yang seperti itu ya. Makanya ditekankan untuk melakukan assessment. Jadi guru harus empati terhadap siswa, tahu kemauan siswa apa, perasaan siswa seperti apa, dan kebutuhannya apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang sudah mulai hots. Tapi sebelum itu saya minta bantuan teman-teman untuk di-subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat untuk mengupload video-video terbaru. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, ini sangat hot dan sangat panjang, teman-teman. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi E, teman-teman. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, inilah jawaban terbaik yang memiliki poin tertinggi di antara opsi-opsi lainnya. Memberikan hukuman sudah sering kita bahas ini, hindari dulu pemberian hukuman ya. Kemudian opsi B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Saya kira ini agak bagus juga, tapi belum sebagus opsi E ya teman-teman. Dari kata memfasilitasi pertemuan ini, semuanya harus berembuk, semuanya harus ketemu ya. Tidak cukup dengan hanya evaluasi saja. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket. Nah, kalau memberikan teguran bagus juga, bisa jadi kalau ditegur agar siswa yang rajin itu tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi sebelumnya difasilitasi dulu, dicari baiknya dulu. Nanti kalau misalnya tetap seperti itu baru diberikan teguran ya. Kemudian dievaluasi seperti itu. Opsi D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dan dalam suatu kelompok. Kalau merekomendasikan itu bisa jadi ya dan bisa jadi tidak juga. Jadi ini agak lemah ya teman-teman dibanding yang lain. Terlalu lemah kalau hanya merekomendasikan. Lagian mungkin ini bisa dilakukan setelah langkah pertama ini selesai dan tidak mempan seperti itu. Semoga dipaham mengapa opsi terbaik berada di opsi E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa secara terbuka mengakui bahwa mereka menjiplak tugas dari teman sekelasnya
Bagaimana Anda akan menangani pelanggaran akademik ini? A. Memberikan hukuman berat kepada siswa tersebut sebagai peringatan. B. Memberi siswa peluang kedua untuk mengerjakan tugas dengan baik. C. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas tindakan anak mereka. D. Memberikan penghargaan kepada siswa yang tugasnya telah dijiplak. E. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsekuensi dari plagiarisme. Jawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E, memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsekuensi dari plagiarisme itu sendiri. Opsi A sudah sangat sering dibahas, hindari itu. Memberi siswa peluang kedua untuk mengerjakan tugas dengan baik. Ini tidak akan ada penyelesaian ya. Bisa jadi kalau dikasih peluang kedua, dia akan melakukan lagi peluang ketiga, minta lagi peluang keempat, dan seterusnya, tak akan ada habisnya ya. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas tindakan anak mereka, ini saya pikir bukanlah hal yang mengharuskan orang tua siswa ya, mengharuskan dibahas dengan orang tua siswa. Mungkin ini nanti ya, nanti berulang-ulang baru kita rapat dengan orang tua siswa. Memberikan penghargaan kepada siswa yang tugasnya yang telah dijiplak ya. Jadi yang telah dijiplak dapat penghargaan, dan yang menciplak terus semangat menciplak terus ya. Jadi tidak ada penyelesaian di sini. Oke, kita lanjut ke opsi soal selanjutnya. Anda sedang mengawasi anak-anak dalam permainan di lapangan bermain. Anda melihat seorang siswa yang tampak cedera dan menangis. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan siswa tersebut dan melanjutkan mengawasi yang lain. B. Mencoba meredakan cedera siswa tersebut tanpa memberitahu orang tua atau staf sekolah. C. Memanggil orang tua siswa tersebut dan memberitahu mereka tentang kejadian tersebut. D. Menghukum siswa tersebut karena bermain dengan kasar. E. Meninggalkan lapangan bermain dan pergi ke ruang guru. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya teman-teman. Nah, kalau ada kejadian seperti ini sebaiknya langsung dihubungi orang tuanya, karena bisa jadi nanti terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan orang tua. Opsi A mengabaikan, ini sudah sering saya katakan, hindari opsi yang ada seperti ini ya. Hukuman, mengabaikan, menghindari ya. Mencoba meredakan cedera siswa tersebut tanpa memberitahu orang tua atau staf sekolah. Ini opsi kedua terbaik setelah opsi C ya teman-teman. Tapi ini agak riskan juga, yang namanya cedera itu pasti akan dibawa pulang ke rumah siswa, dan itu akan kurang bagus kalau diketahui orang tua siswa, bisa salah paham nanti. Opsi D, menghukum siswa tersebut karena bermain kasar, ya sangat tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah. Meninggalkan lapangan bermain dan pergi ke ruang guru. Nah, ini sama dengan kata mengabaikan, menghindari, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi.
Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ini dianggap lebih kreatif ya, lebih solutif ya. Karena di situ kurangnya media dan sumber belajar ya. Makanya dia berkreativitas untuk belajar di lingkungan sekolah. Ini sesuai dengan metode inquiry atau konstruktivisme. Untuk opsi B, saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Membuat media itu dan bukan tugasnya siswa ya, itu tugas guru. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan. Nah, ini membebankan lagi orang tua siswa atau wali murid ya. Apalagi untuk guru honorer ini sangat tidak cocok ya, kecuali kalau dia sudah ASN mungkin bisa ya. Saya minta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penyelesaian guru dengan baik agar berprestasi. Nah, ini hanya menggunakan metode ceramah saja. Ini kurang efektif di zaman sekarang ya Bapak Ibu. Maaf. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ya, ini juga bagus, hanya mengemukakan ya. Sebatas mengemukakan persoalan tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Berarti kurang bagus, kurang full tindakannya ini, kurang kreatif ya. Jadi yang terbaik adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya ya. Ini dia kasusnya kan bukan siswa kita ya. Kita juga guru, tapi yang kita hadapi ini adalah anak SMA yang bukan siswa kita. Biasanya kalau bukan siswa kita itu kadang agak melawan. Jadi kalau kita tegur dengan keras, dengan tegas, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri ya. Jadi opsi A saya anggap kurang bagus. Di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, itu sudah terjadi masalahnya. Ini sekarang kita sedang menghadapi masalah ini. Jadi ini mungkin bisa disampaikan kalau ini sudah kita lakukan ya di ruang kelas. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka. Nah, ini cari gara-gara, bisa jadi nanti dilawan oleh siswa tersebut karena dia tidak tahu kita ya. Dia tidak kenal dengan kita. Anak SMA itu cenderung arogan ya kalau ditegur dengan keras. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga sama dengan opsi B. Ini sudah kejadian ya. Jadi opsi terbaik adalah opsi C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada ilmu pengetahuan alam ya. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik, karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Oh ya, saya belum buat 5 opsi ya, tapi tidak apa-apa. Teman-teman silahkan jawab saja dulu. Ini lumayan hot dan panjang juga. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Ini lebih komplit dibanding opsi-opsi yang lain. Sudah bagus semua, tapi opsi D lah yang memiliki poin tertinggi ya. Sini dia bersama dengan dia mengajak guru BK, mengajak wali kelas, kemudian memfasilitasinya bertemu dengan orang tua dan siswa ya. Berarti ada banyak yang dilibatkan di sini ya. Untuk mendiskusikan bersama menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif ya. Kalau opsi A, kasihan anaknya dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak disukai dan biasa kalau seperti itu hasilnya akan tidak maksimal. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog. Tidak perlu sampai ke psikolog ya teman-teman. Untuk yang opsi C, menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat. Ini juga bagus, tapi bisa jadi si anak itu takut atau tidak enak menolak kemauan orang tua. Langkah bagusnya kalau difasilitasi seperti ini ya teman-teman. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba, teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anak sesuai aturan. Ini yang dinilai adalah integritas teman-teman ya dalam bekerja, dalam mengemban tugas ya teman-teman. Opsi A, memenuhi permintaan teman, ini sudah tidak
punya integritas lagi, tapi sama doang saja karena tetap dilapor ke kepala sekolah. Opsi B, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, ini tidak bagus juga, hampir mirip dengan opsi A. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. Nah, ini dikurangi juga poinnya, jadi pelanggarannya tidak full ya. Opsi D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini ya. Tidak perlu dilaporkan lagi kepada kepala sekolah karena ini nanti akan sampai sendiri catatan poin pelanggaran ini akan sampai nanti, jadi tidak perlu ada kata melaporkan ke kepala sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Nah, ini teman-teman, kemarin ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi soal yang di atas itu beda. Nah, ini yang saya takutkan. Kalau teman-teman kurang latihan, jangan sampai nanti merasa baru lagi soal ini. Padahal soal ini sudah dibahas, yang ada dosen itu, dikasih tugas sama dosen, ada itu ya teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi E ya. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Ini dianggap punya integritas yang baik ya dalam mengemban tugas. Lebih baik saya tinggalkan. Nah, ini tidak bagus sama sekali. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Ini asal melakukan tugas ya teman-teman. Kemudian opsi C, saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Nah, ini berarti dia kurang bagus dalam memanage waktunya. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Nah, ini juga mirip dengan opsi C, teman-teman. Tidak ada hasil yang mantap di endingnya. Soal selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ketika Anda tahu Anda ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Nah, di sini kebetulan ada ritual keagamaan yang harus diikuti dan ada juga pelajaran tambahan yang sifatnya juga sangat penting. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman terkecoh ke opsi E ya. Itu kalau sifatnya tidak sangat penting, kita bisa lakukan di opsi E ini. Ini adalah opsi kedua terbaik dari
opsi D ya teman-teman. Opsi A, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Nah, ini terkesan tidak toleran terhadap agama yang dianut oleh siswa tersebut. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya, tidak boleh ya. Tidak pernah ada jadwal ritual keagamaan yang diganti. Kalau memang harus bukan dia yang melakukan ya. Kalau agama itu kan bukan hanya person, tapi banyak orang ya. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. Nah, ini juga bagus, tapi alangkah bagusnya kalau dinasihati dulu, baru kemudian diserahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi E ya. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, kita lihat opsi A, membiarkan saja, ini sama dengan menghindari, mengabaikan ya, atau meninggalkan, itu sama ya semua teman-teman. Harus dipahami baik-baik kata-katanya. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa yang lain. Nah, ini hanya mengingatkan, setelah itu tidak ada lagi solusi yang akan dikasih, diabaikan setelah itu. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Sudah bagus, tapi masih lebih bagus poin untuk opsi E. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ini juga bagus. Ini poin tertinggi kedua setelah opsi E ya teman-teman. Ya, menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Tapi ini bisa jadi negatif juga ya. Kalau kita memahami itu lebih bagus. Kalau tidak ada kata memahami, bisa jadi nanti terjadi pemaksaan. Sama dengan kasus di video sebelumnya, pemaksaan dan ancaman ya teman-teman. Itu kurang bagus juga. Semoga dipaham. Seorang guru merasa kesulitan menjelaskan konsep sains yang rumit kepada murid-muridnya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan guru tersebut? A. Menghindari topik tersebut dan melanjutkan dengan materi lain. B. Menyuruh murid untuk mencari informasi sendiri. C. Mencari cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut dengan lebih sederhana. D. Menjelaskan saja sesuai kemampuan siswa, hasilnya urusan kesekian. E. Menghentikan pelajaran sains. Silahkan dijawab dulu. Seperti biasa, saya selalu menganjurkan untuk dijawab baik tryout maupun lanjutan dari part-part soal SJT ini teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah mencari cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut dengan lebih sederhana. Jadi lihat kasus ya, seperti saya bilang, lihat soal, kemudian cari apa yang diminta oleh soal ya, supaya seimbang. Apa yang diminta itu yang dikasih. Menghindari topik tersebut dan melanjutkan dengan materi lain. Nah, ini tidak profesional sekali, dianggap tidak punya integritas, tidak punya tanggung jawab untuk menyampaikan materi lari dari kenyataan ya teman-teman. Opsi B, menyuruh murid untuk mencari informasi sendiri. Nah, ini juga kurang bagus. Ini tugas kita untuk menjelaskan ke siswa. Jangan malah lempar handuk ya. Kemudian menjelaskan saja
sesuai kemampuan siswa, sesuai kemampuan ke siswa, hasilnya urusan kesekian. Nah, ini asal jadi pekerjaannya. Menghentikan pelajaran sains. Ah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Ini masih agak mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru telah memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek seni. Salah satu siswa menyerahkan proyek yang jauh dari harapan guru. Sebaiknya A. memberikan nilai yang buruk dan menghukum siswa tersebut. B. memuji proyek siswa tersebut meskipun hasilnya kurang memuaskan. C. memberikan umpan balik konstruktif dan peluang untuk memperbaiki proyek. D. memberikan nilai sesuai hasil pekerjaan siswa. E. mengabaikan proyek tersebut ya. Kira-kira yang mana jawaban terbaik? Silahkan jawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Memberikan umpan balik konstruktif dan peluang untuk memperbaiki proyek. Ini ada siswa yang memberikan tugas kepada, ada guru yang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek seni. Ya, salah satu siswa ya, menyerahkan proyek yang jauh dari harapan ya. Nah, jadi opsi A, memberikan nilai yang buruk dan menghukum siswa tersebut. Sudah saya katakan berulang-ulang kali bahwa hindari kata hukuman ya, atau yang terkait dengan kekerasan. Opsi B, memuji proyek siswa tersebut meskipun hasilnya kurang memuaskan. Ini juga termasuk opsi yang bagus, tapi masih lebih bagus opsi C ya, karena di sini dia memberikan umpan balik yang membangun ya, yang konstruktif ya, seperti tips-tips yang sebelumnya bahwa yang dibutuhkan adalah solusi konstruktif, solusi yang membangun, kemudian memberikan peluang. Memberikan nilai sesuai hasil pekerjaan siswa. Ini juga sesuai dengan prinsip penilaian, tapi akan lebih bagus kalau menggunakan opsi C ya, teman-teman. Selanjutnya yang E, mengabaikan proyek tersebut. Mengabaikan ini sangat tidak baik, teman-teman. Ada kata mengabaikan atau menghindari ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar di kelas ketika tiba-tiba salah satu siswa mengangkat tangan dan bertanya tentang regular dan irregular verb yang sulit dipahami. Apa yang seharusnya guru lakukan? A. menyuruh siswa untuk bertanya pada temannya. B. meminta siswa untuk mencari jawabannya di internet dan kemudian melanjutkan pelajaran. C. mengatakan pada siswa itu bahwa ia akan menjelaskan nanti setelah pelajaran selesai. D. memberikan penjelasan singkat tentang konsep tersebut kepada seluruh kelas. E. mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan pelajaran. Nah, ini ada kasus, teman-teman. Seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar dan tiba-tiba siswanya bertanya tentang regular dan irregular verb. Jadi jawaban terbaik menurut saya, ini bisa juga dengan kasus yang lain ya. Jangan sampai nanti teman-teman dikasih yang matematika, dikasih matematika, misalnya di sini pertanyaannya tentang matematika, guru IPA dikasih tentang pertanyaan IPA dan selanjutnya. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik adalah memberikan penjelasan singkat tentang konsep tersebut kepada seluruh kelas ya. Nah, kalau opsi A, menyuruh siswa untuk bertanya pada temannya, ini kurang bagus, teman-teman. Ya, yang ditanyakan kita ya, kita punya tanggung jawab moral untuk menjawab sebagai guru ya. Meminta siswa untuk mencari jawabannya di internet dan kemudian melanjutkan pelajaran. Nah, ini juga sama dengan tidak mau menjawab pertanyaan siswa. Opsi C, mengatakan kepada siswa itu bahwa ia akan menjelaskannya nanti setelah
pelajaran selesai. Nah, ini bagus juga, tapi akan lebih bagus opsi D ya. Kalau kemarin itu tidak dikatakan bahwa belum dibahas ya. Kalau yang kemarin itu kita memilih opsi C karena belum dibahas, tapi ini tidak ada keterangan bahwa yang dibahas itu adalah tentang regular dan irregular verb. Jadi hati-hati ya teman-teman, agak berbeda kasus yang kemarin. Jangan sampai di video sebelumnya teman-teman mengatakan bahwa jawabannya yang kemarin opsinya hampir sama tapi beda jawabannya, karena di sini tidak ada keterangan bahwa yang dibahas itu adalah irregular verb dan regular verb atau bukan ya. Jadi kalau kemarin sudah jelas bahwa pelajaran belum dibahas tapi sudah ditanyakan, makanya kita pilih yang opsi C ya. Oke, opsi E mengabaikan pertanyaan. Nah, ini sangat buruk teman-teman. Oke, saya harap bisa difaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendengar seorang siswa berbicara kasar kepada teman sekelasnya. Guru sebaiknya A. Tidak melakukan apa-apa karena itu urusan siswa. B. Menertawakan komentar siswa tersebut. C. Menghukum siswa tersebut tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. D. Mendekati siswa tersebut secara pribadi, mendengarkan alasan dia berbicara kasar, dan memberikan nasihat yang sesuai. E. Melaporkan siswa tersebut di wali kelas dan guru BK. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Kalau teman-teman sudah sering nonton video saya mulai dari part 1 sampai sekarang, itu saya yakin bisa menjawab dengan cepat ya. Apalagi kalau sudah beli e-booknya. Nah, ini dia. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D ya. Selalu melakukan pendekatan, selalu memahami siswa, apa yang dibutuhkan siswa ya teman-teman. Mendekati siswa secara pribadi ya, mendengarkan alasan dia berbicara kasar dan memberikan nasihat yang sesuai. Opsi A, tidak melakukan apa-apa karena itu urusan siswa, tidak boleh ya. Satu kelas itu adalah tanggung jawab kita ya, mendidik secara kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Menertawakan komentar siswa tersebut. Nah, ini malah menertawakan, tidak boleh ya. Kita itu harus menjaga image, menjaga etika di hadapan siswa kita, karena kita adalah model ya. Kita adalah teladan untuk siswa kita. Menghukum siswa tersebut tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Nah, hindari kata-kata menghukum ya teman-teman. Usahakan jangan pakai yang ada kata menghukum. E. Melaporkan siswa tersebut ke wali kelas dan guru BK. Nah, melaporkan siswa ke wali kelas dan guru BK saya pikir terlalu berlebihan ya teman-teman. Kita masih bisa kok menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Sudah saya bilang, kita ini sudah dibekali, semua guru sudah dibekali ilmu konseling. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Yeni sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah ABC dan Ibu Yeni sangat menikmatinya. Tiba-tiba Yeni mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah A. Menerima saja walau dengan berat hati. B. Memaksakan diri saya mengerjakan tugas baru tersebut. C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. D. Menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah yang baru. E. Menolak perintah tersebut untuk pindah sekolah lain. Silahkan dijawab dulu, ini agak hot jawabannya soalnya. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta
belajar menyesuaikan diri. Di sini kan kita sudah 3 tahun bekerja sebagai guru yang agak nyaman ya, agak nyaman kondisinya. Kemudian tiba-tiba kita diperintahkan, ada instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisinya kurang nyaman ya, agak berbeda ya. Jadi yang dibutuhkan adalah penyesuaian diri ya, menerima dengan baik dan berusaha untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Opsi A, menerima saja walau dengan berat hati, ini bisa mengurangi nilai integritas. Opsi B, memaksakan diri, saya mengerjakan tugas baru tersebut. Nah, ini kesannya tidak patuh ya, ini agak terpaksa. Opsi D, menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah baru. Ini harus dibimbing dulu, berarti dia tidak siap dengan perubahan yang ada ya, harus dibimbing dulu. Beda dengan yang ini, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Menolak perintah tersebut, nah ini lebih parah lagi ya, menolak perintah tersebut untuk pindah ke sekolah lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika kepada siswa? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. D. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Hanya yang ikut kegiatan pramuka nilainya akan bagus. Oke, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya, memberikan nilai sesuai dengan capaian belajar siswa, keaktifannya dalam proses pembelajaran. Kita lihat opsi yang lain. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. Nah, ini bagus teman-teman, tapi dia hanya sampai di capaian belajar siswa ya, tidak melihat proses pembelajaran. Nah, bagus juga nih, opsi kedua terbaik setelah opsi A ya. Tapi poin A lebih tinggi dari poin B. Dia lebih komplit, lebih lengkap dengan proses pembelajaran juga, keaktifan dalam proses juga ya. Bukan hanya nilai akhir capaian siswa. Opsi C, mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. Ini sudah bagus. Opsi C ini sampai di sini bagus, tapi di sini kurang bagus karena tidak ada hubungannya antara pramuka dengan pembelajaran matematika itu sendiri ya. Beda tempatnya, beda ranahnya ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. Ini sama saja dengan opsi C ya. Dia mencampur adukkan antara pembelajaran di kelas dengan ekstrakurikulernya. Hanya yang ikut kegiatan pramuka nilainya akan bagus. Nah, ini sangat mencolok bahwa dia hanya akan memberikan nilai bagus kepada siswa yang aktif di ekstrakurikuler, padahal tidak ada hubungannya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar.
Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha sabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Berusaha sebisa mungkin menghindari siswa tersebut agar emosi saya tetap stabil. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A, yaitu mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap perilakunya, karena kebanyakan dari manusia itu tidak sadar melainkan penilaian dari orang lain. Biasanya manusia-manusia itu menganggap dirinya sudah bagus, tapi kalau kita ajak bicara menjelaskan tanggapan kita mengenai perilakunya, tanggapan orang lain mengenai perilakunya, bisa jadi dia nanti akan berubah secara perlahan-lahan. Untuk opsi B, berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya, ini akan menyiksa diri ya. Ini akan kurang bagus teman-teman efeknya ke kita. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. Nah ini kurang, memang sama-sama terbuka, sama di opsi A, tapi caranya yang agak berbeda teman-teman. Ini agak terkesan arogan ya, agak terkesan kurang, agak kasar nih. Untuk opsi D, berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. Nah ini memendam-mendam dan akhirnya nanti akan meledak. Dia akan mencapai ini kalau tidak mengajak bicara dan menjelaskan tanggapan kita, karena dia tidak sadar ya teman-teman. Opsi E, berusaha sebisa mungkin menghindari siswa tersebut agar emosi saya tetap stabil. Nah ini sekelas dengan kata mengabaikan, menghindari. Dia tidak mau tahu, dia pokoknya menghindar saja terus ya ke siswa yang menyebalkan ini. Ada memang siswa yang biasanya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin pesan ebook, bisa lihat di kolom deskripsi dan kolom komentar ya. Jangan lagi bertanya gimana caranya, apa nomor rekeningnya dan sebagainya. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. C. Energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas berikutnya. D. Menghindari tugas-tugas yang menumpuk tersebut agar kesehatan saya tetap stabil. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Ini dia lebih siap ya, lebih punya integritas ya dibanding opsi-opsi yang lain. Untuk opsi A, tidak peduli banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Nah ini dia tidak peduli dengan tugas yang diberikan, berarti integritasnya kurang bagus. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. Nah ini kurang baik dalam memanage waktu ya. Integritas bagus tapi kurang efektif dalam manajemen waktunya. Opsi C, energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Nah untuk ini hampir mirip dengan opsi B. Dia kehabisan tenaga ya, dia tidak mengatur waktunya dengan baik, punya integritas yang bagus tapi akhirnya
terkuras ya karena kurangnya manajemen waktu. Menghindari tugas-tugas yang menumpuk tersebut agar kesehatan saya tetap stabil. Nah, ini menghindari, mengabaikan, meninggalkan, dan sebagainya, hindari ini ya teman-teman. Jangan dipakai opsi yang seperti ini. Baik, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau biasa disebut dengan OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya tidak henti-hentinya memberi motivasi agar siswa giat dalam melatih diri mereka. Dijawab dulu ya. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Dari pembelajaran itu kita sebagai guru pendamping OSN mengambil pelajaran yang ada di kasus ini bahwa kita gagal meraih skor tinggi. Ini harusnya diambil pelajaran ya. Solusinya adalah solusi konstruktifnya adalah merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan yang lebih intensif lagi bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Itu dia. Opsi B, saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Nah, ini kurang lengkap, masih lebih bagus opsi A ya, lebih terstruktur, lebih lengkap ya. Merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan, lebih intensif ya. Kalau ini masih abu-abu ya. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Ini juga bagus, tapi akan lebih bagus lagi opsi A ya. Masih memiliki poin tertinggi dibanding C. Nah, ini hanya peserta OSN, padahal peserta OSN ini dia gagal ya untuk meraih nilai yang tinggi. Jadi tidak tepat untuk mengajari para peserta OSN selanjutnya. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. Nah, ini juga bagus, tapi masih lagi lebih bagus opsi A yang lebih terstruktur, terencana ya. Opsi E, saya tak henti-hentinya memberi motivasi agar siswa giat dalam melatih diri mereka. Nah, ini yang opsi D, jawabannya kurang memiliki poin tinggi maksud saya di sini karena dia hanya sebatas memotivasi siswa ya, agar lebih giat lagi melatih diri mereka untuk persiapan OSN berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas kenuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Ini kasusnya masuk di pedagogi ya, teknis ya teman-teman. Kita lihat jawabannya, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi opsi terbaik adalah memberikan tugas latihan
dan memanfaatkan tutor sebaya. Kita lihat pembahasannya, ini sengaja saya catat biar agak terarah ya. Kenapa harus memilih opsi B ya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok ya teman-teman. Jadi ini memberikan tugas latihan adalah opsi terbaik. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik itu tadi hanya bisa dilakukan jika dia mengalami kesulitan yang sama ya. Yang ini. Kalau opsi C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Nah, ini dilaksanakan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini tidak cocok ya karena ada 10 anak. Untuk opsi D, memberikan pembelajaran ulang di kelas. Pembelajaran ulang hanya akan dilakukan jika lebih banyak yang tidak tahu atau semuanya gagal di sini teman-teman. Misalnya ada 20 orang yang gagal, nah, itu bisa kita lakukan pembelajaran ulang atau semuanya gagal. Pokoknya lebih banyak yang tidak tahu itu kita gunakan pembelajaran ulang. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Nah, ini akan lebih repot ya kalau 10 anak. Jadi aturannya itu adalah menggunakan tutor sebaya biar lebih efektif dan efisien ya. Nah, ini secara individu maupun kelompok ya. Kalau ini dilakukan tutor sebaya bisa 20 siswa menghadapi 2 orang siswa yang sudah mahir menghadapi satu siswa ya. Jadi memang agak efektif dibanding opsi yang lain. Ya, kita lihat ini pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas program remedial berikut ya. Kita lihat biar teman-teman lebih paham lagi, lebih tercerahkan lagi. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya tepat dilakukan karena bisa menghemat waktu. Itu saya bilang tadi lebih efektif dan lebih efisien ya sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar ya, sambil guru juga membantu kelompok-kelompok yang diajar oleh tutor sebaya tersebut ya. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajar oleh tutor sebayanya, kelompok tute yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Semoga dipaham atas soal ini. Ini harus dipaham baik ya teman-teman. Yang sampai soal ini keluar di teknis ya. Selanjutnya memberi tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan kurang tepat ya. Kurang tepat, siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam atau sulit konsentrasi, tidak mudah memahami. D, memberikan pembelajaran ulang di kelas tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. E, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu tidak tepat karena terlalu banyak memakan
waktu. Itulah alasannya mengapa kita memilih opsi B tadi ya teman-teman. Semoga difaham dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Ini dia, usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi dengan instrumen observasi, ada angket ya, ada wawancara ya. Yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah ya. Ini semua bisa dijadikan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dapat pula dengan tes psikologi, ya, tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian. Ya. Tugas portofolio tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi ini semua bisa digunakan untuk menganalisa tes kesulitan belajar peserta didik kecuali portofolio itu sendiri ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi agak hots ya. Ini situasinya agak hots sekarang. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kita lihat pembahasannya. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Nah, itu dia. Namanya juga mengkayakan, itu sebenarnya sama dengan menambah pengalaman belajar untuk peserta didik. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. Nah, ini masih susah untuk siswa membuat soal ya untuk operasi bilangan bulat beserta jawabannya. Bisa jadi soalnya nanti tidak bagus ya, atau kurang bagus. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. Nah, ini juga kurang bagus untuk siswa membuat soal. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. Ini tidak mengkayakan ya kalau yang seperti ini. Opsi B, opsi C dan opsi
D itu sama sekali tidak mengkayakan, tidak menambah pengalaman belajar siswa ya. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Nah, ini malah menyiksa siswa ya teman-teman. Ini kurang tepat juga. Yang dimaksud dengan mengkayakan itu memberikan pengalaman belajar yang lebih tinggi dibanding pembelajaran sebelumnya, karena dianggap sudah mahir di pembelajaran sebelumnya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin pesan bukunya, bisa lihat di kolom deskripsi. Situ sudah lengkap keterangannya dan cara memesan buku yang sudah saya buat, atau PDF atau e-book yang sudah saya buat terkhusus untuk soal-soal SJT. Semoga buku itu atau e-book itu bisa membantu mendongkrak nilai teman-teman nanti pada saat ujian, dan saya harap bisa kembali lagi ke channel saya berkomentar kalau sudah lulus nanti. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya: A. Memfokuskan diri pada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Fokus diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Seperti biasa, Bapak Ibu Guru jawab dulu. Nanti setelah itu baru kita bahas bersama ya. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar ya teman-teman. Jadi itu fokus pada pembelajaran abad 21, di mana semua siswa itu dia dituntut untuk bagaimana bisa bekerja ya. Jadi sekarang itu siswa dibentuk untuk jadi pekerja, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tony sering jalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian: A. Moral, B. Sosial, C. Emosi, D. Diri, E. Spiritual. Silahkan dijawab dulu. Jadi sambil teman-teman jawab, saya mau ingatkan kembali bahwa soal situational judgment test itu adalah teman-teman dihadapkan kepada situasi-situasi yang nanti bakal dihadapi di tempat kerja teman-teman ya. Kalau guru ya yang berkaitan dengan guru, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Baik, kita lihat soal terbaik adalah dia memiliki kesulitan belajar dari aspek sosial ya. Itu gejalanya dari aspek sosial. Ini dia, kita lihat faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi Suryabata itu 1996 halaman 249 sebagai berikut. Ada ada dua faktor ya. Ada non sosial dan sosial, seperti itu teman-teman. Selanjutnya keluarga ya. Keadaan keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar, seperti sikap orang tua yang terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas rumah ya. Ini kalau di pedesaan seperti itu, banyak membebankan anak-anak dengan tugas-tugas rumah. Ya, anak lemah semangat dalam belajar, lebih fokus ke membantu orang tua, bertani, pekerjaan rumah dan sebagainya. Perhatian kurang bisa jadi faktor ya. Faktor penyebab anak itu mengalami kesulitan belajar ya. Lepas kasih ya. Larangan orang tua ya, kemampuan anak juga ya, kemampuan atau kecerdasannya ya. Selanjutnya ada suasana rumah yang selalu ramai, gaduh dan kacau, hubungan keluarga yang kurang akrab sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ini akan menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan tenang di rumahnya sendiri ya. Broken home lah istilahnya. Kemudian keadaan sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi anak dalam belajar, karena ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan lemah
semangat belajarnya, terutama kurang terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Nah, ekonomi juga, sosial ekonomi juga sulit berpengaruh untuk kesulitan belajar siswa ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah ya. Dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. E. Memberikan ancaman berupa hukuman bagi siswa yang tidak mencapai batas ketuntasan. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Bagi teman-teman yang sudah tonton video sebelumnya, itu sudah dibahas keuntungan mengapa tutor sebaya itu lebih bagus dipakai selain metode-metode yang lain. Untuk opsi B, memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Ini agak sulit dilakukan ya teman-teman. Belum lagi kita sebagai guru juga sibuk dengan tugas-tugas kita. Belum lagi si siswa ini ya, kalau mengalami kesulitan belajar seperti tadi itu akan sulit. Kemudian ya opsi C, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan berarti yang direncanakan itu, pembelajaran yang direncanakan akan sulit untuk dijalankan seperti itu teman-teman. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Di pembelajaran itu bukan hanya keterampilan saja yang harus dikembangkan, di situ juga harus dikembangkan ketiga aspek ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Kemudian memberikan ancaman, berupa hukuman bagi siswa yang tidak mencapai batas ketuntasan maksimum. Ini tidak boleh ya, ancaman dan hukuman, hindari opsi-opsi yang mengatakan seperti itu teman-teman. Bagi yang sudah terbiasa belajar di sini, saya yakin sudah paham dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin memesan PDF atau kumpulan soal atau bank soal mengenai SJT, bisa lihat di kolom deskripsi atau komentar paling atas. Saya akan simpan di sana cara memesan PDF-nya. Baik, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai, siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Tetap mengajarkan materi yang telah direncanakan di pretest. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Ini dia.
Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu lagi diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar, karena itu sudah dianggap tuntas atau sudah dikuasai ya. Nah, ini hampir seluruh siswa menjawab 3 dari 8 soal itu. Jadi itu dianggap sudah selesai, tidak perlu lagi diajarkan yang ketiga soal ini yang mengenai soal yang ada di sini. Kalau opsi A mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik, kita ini membuang-buang energi dan waktu teman-teman, karena kita sudah dari pretest itu kita sudah bisa tahu kemampuan siswa kita. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Jadi gunanya pretest itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita jalankan atau rencanakan. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Belum saatnya untuk melaksanakan remedial ya Bapak Ibu. Belum, karena ini baru pretest. Opsi E tetap mengajarkan materi yang telah direncanakan di pretest. Nah, ini sama dengan opsi A bobotnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Menurut Anda, model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Contextual teaching learning, E. Inquiry learning. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya, project based learning ya. Ini membuat brosur ya, membuat suatu karya itu berkaitan dengan project. Kalau membuat itu berkaitan dengan project ya. Jangan sampai soal ini dimodifikasi ya. Ini hanya untuk latihan saja. Bisa jadi nanti soalnya lebih panjang-panjang, lebih bagus modifikasi soalnya, dan harus dipahami setiap yang ada di pedagogi itu dengan baik di teknis ya. Kita lihat membuat brosur, ini membuat suatu karya, maka metode pembelajaran yang tepat adalah project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui proses PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B, yaitu memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pembahasannya ini. Ini ada pendahuluan di RPP itu ya, baik modul sama dengan RPP, ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Di pendahuluan itu ada penyiapan fisik dan psikis ya,
memberi motivasi belajar peserta didik kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan, memberikan contoh perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Ini biasa disebut dengan apersepsi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan cakupan materi ya. Kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup ya. Di penutup ini seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran hasil diperoleh untuk selanjutnya bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas ya, baik tugas individual maupun kelompok. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini soalnya hanya mendekati ya teman-teman, tapi semuanya sesuai dengan contoh kasus dan situasi yang mungkin bakal terjadi di sekolah teman-teman nanti. Jadi ini saya ambil khusus untuk teknis ya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jadi ini sebagai persiapan saja ya teman-teman di SJT ini. Karena belum ada yang tahu seperti apa sebenarnya itu SJT P3K ya. Ini hanya tambahan bekal dari soal-soal SJT yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya bahas di channel ini. Bagi yang belum tonton silahkan tonton semua ya. Jadi jawaban yang tepat adil ya. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa memang dia nilai yang diberikan itu adil ya. Prinsip-prinsip penilaian, pemberian informasi teknik prosedur, bobot di awal ya, dapat dipertanggungjawabkan, aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan ya. Oh maaf, ini saya salah ya. Yang benar adalah akuntabel, dia bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria. Ini ada kriteria ya teman-teman. Bebas dari subjektivitas ya. Kemudian menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Selanjutnya tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak ya. Ini harus dipaham baik-baik. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah akuntabel ya. Saya salah menandai. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Baik, ini perlu dipahami ya, alasan sebagai seorang pendidik harus memahami alasan mengapa harus paham dengan landasan pendidikan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya.
Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi kasus, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan, dan E. Menyelesaikan masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah mengidentifikasi masalah ya. Ini di sini ada kata analisis ya, kata kuncinya menganalisis ya. Berarti dia sedang mengidentifikasi. Identifikasi merupakan proses di mana seorang menentukan atau menetapkan identitas orang, benda, dan sebagainya dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu caranya untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Ini juga ya kata kuncinya, diagnostik, mendiagnosis ya. Berarti masih meraba-raba. Kita lihat soal selanjutnya. Komunikasi merupakan kunci utama suksesnya suatu pendidikan. 5 hal yang perlu diperlihatkan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. E. Respect, empathy, sympathy, audible, humble. Nah, ini agak mirip ya. Kita kalau tidak paham ini bisa kewalahan untuk menjawab. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di-pause dulu ya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ya, 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum Rich. Jadi ingat-ingat saja kata-kata ini teman. Ada R ya. R itu respect, kemudian E empathy, kemudian A audible ya. Artinya dia pendengar. Ini kemudian C ada clarity dan H humble ya. Ingat saja ini Rich. Ya. Ini dia pengertiannya, ada respect ya. Hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi efektif adalah sikap menghargai. Kemudian semua manusia itu ingin dihargai dan dianggap penting. Ya, makanya komunikasinya akan berjalan lancar kalau kita saling menghargai. Selanjutnya ada empati. Kita bisa merasakan perasaan siswa ya. Selama ini di SJT itu kita selalu disarankan untuk bertanya, menanyakan ke siswa kalau ada masalah, ada kesulitan bagi siswa ya. Empati ini sangat penting juga, bisa merasakan kebutuhan siswa, perasaan siswa ya, seperti itu. Kemudian audible, pada dasarnya audible bisa bermakna seperti didengarkan atau dimengerti ya. Dia bisa jadi pendengar yang baik, seperti itu teman-teman untuk siswanya. Kemudian ada clarity ya, hukum keempat itu terkait dengan kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Jadi harus jelas ya. Kemudian ada humble, hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble ya, rendah hati. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh arogan dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share sebagai persiapan SJT nanti. Ini adalah jurus yang kesekian kalinya untuk menghadapi SJT ya. Jangan sampai nanti banyak juga teknis yang masuk. Dan perlu dipahami bahwa tidak ada jawaban benar yang salah. Benar dan salah di SJT itu yang ada adalah poin tertinggi. Jadi usahakan pilih poin-poin yang memiliki nilai maksimal agar nilai teman-teman itu nantinya bisa full ya, bisa full.
di perankingan nanti, karena tidak ada lagi nilai ambang batas, yang ada hanya perankingan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.